Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Ananda kelas 7 pada materi bab 6 yang akan Ibu bahas kali ini. Semoga Ananda selalu berada dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada materi bab 6 kali ini, kita akan membahas tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya adalah KD 3.6, yaitu mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah: pertama, mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan pembelajaran terakhir adalah mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada materi pertama akan membahas bagaimana perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana perjuangan ini diawali oleh perjuangan para pahlawan di berbagai daerah. Kemudian sampai kepada titik bagaimana kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ketika peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda meminta golongan tua agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi dilakukan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun tidak dapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Dalam naskah teks proklamasi itu sendiri, ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu yang pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah cara menuliskan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek hukum. Proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Aspek historis. Proklamasi merupakan akhir sejarah penjajahan di Indonesia, sekaligus menjadi awal Indonesia sebagai negara merdeka yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat, aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia.
Dan yang kelima adalah aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Serta yang terakhir adalah aspek spiritual, di mana proklamasi merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, susunan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil, desa atau sebutan lain seperti nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, dan menasah. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu Pemerintah Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Di mana menurut pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. MPR menyatakan ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Yang keempat adalah prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Yang keenam adalah prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum, serta yang terakhir adalah prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Bagian B adalah peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana adalah perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia, dan persatuan serta kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat adalah bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Serta yang keenam adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir adalah bagaimana sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Demikianlah Ananda penjelasan untuk materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.